Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asa di Bandung. Teman-teman, hari ini mau menanam selada hijau. Terus si benih selada hijau yang masih nempel di pohon anggur, di media tanaman anggur, saya mau cabutin, saya mau panen. Nah teman-teman, ikutin terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini media tanamnya udah saya siapin buat menanam selada hijau. Ini sekitar ada 22 dan kayaknya nggak bakalan cukup buat menanam selada hijaunya, karena benih selada hijaunya itu tumbuh banyak sekali dan selada hijaunya itu tanpa disemai tumbuh sendiri ke bawah sama angin. Nah teman-teman, langsung aja kita lihat si bibit selada hijaunya yang tumbuh sendiri tanpa disemai. Nah ini dia teman-teman, si bibit selada hijaunya yang tanpa disemai tapi tumbuh dengan sendirinya. Ini kalau dihitung ada ratusan. Ini baru satu polybag. Nah teman-teman, ada 4 polybag yang semuanya hampir ditumbuhi sama si bibit-bibit selada hijau. Ini ke bawah angin jadi tumbuh dengan sendirinya. Kelihatan waktu nyiram, tahu-tahu si benih selada hijaunya atau si bibit selada hijaunya sudah mengeluarkan daun sejati. Ini sayang sekali kalau dibiarkan, makanya sekarang saya mau pindahin, saya mau tanam dulu ke media polybag yang ukuran 15 kali 15 cm. Dan bukan di media tanam anggur aja teman-teman, ternyata di media tanaman lidah buaya juga tumbuh si selada hijaunya. Nah teman-teman, di tanaman lidah buaya juga tumbuh selada hijaunya. Ini kelihatan ya teman-teman, tumbuh selada hijaunya dan ini lumayan banyak sekali. Nah ini malahan di media tanam tanaman jahe merah juga tumbuh. Ini ketebak angin jadi tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam, tanpa disemai sama saya. Nah sekarang kita lihat biji selada hijaunya yang nggak dipanen-panen, yang membuat si benih selada hijaunya itu menjadi tumbuh sendiri di media tanam anggur, terus di media tanam jahe, sama di media tanam lidah buaya. Ini teman-teman, biji selada hijaunya masih nempel, masih banyak. Ini sayang banget kalau nggak dipanen. Nanti kita panen, kita petik, kita cabut aja kayaknya ya teman-teman dari media tanam tanaman anggur. Dan ini waktu itu ada 3, ini 2. Nah yang ini masih hijau-hijau, masih belum kelihatan biji selada hijaunya. Nah ini tanaman anggurnya waktu itu di pruning karena si daunnya berjamur, sudah keluar lagi tunasnya, sudah berkembang lagi. Nah teman-teman, langsung saja, mending sekarang kita tanam dulu selada hijaunya. Nanti habis beres menanam selada hijaunya, kita cabut atau kita panen biji selada hijaunya. Ini yang lumayan masih banyak, masih nempel. Ini segini juga ratusan teman-teman, banyak sekali selada hijaunya teman-teman. Kita pindahin sekarang, kita pilih yang selada hijaunya yang kelihatannya udah gede-gede. Ada 100 lebih, bingung juga mau mindahinnya kemana, tapi saya mau pindahin dulu. Itu media tanam yang siapnya udah ada sekitar 22, nanti bertahap. Sekarang ditanamnya 22 dulu. Langsung saja teman-teman, kita gusur dulu si media tanamnya, kita simpan ke tengah-tengah. Nah ini yang mau dipindahin 3 polybag dulu, kita pilih-pilih aja yang selada hijaunya udah kelihatan besar ya teman-teman. Ini saya mau siram dulu pakai air supaya nanti lebih gampang.
Ini teman-teman baru dapat 6 biji. Dan ini bingung juga mau diapain sebanyak ini teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang orang Bandung yang kebetulan rumahnya dekat dari rumah saya, yang pengen selada hijaunya, bisa di WA aja, nomor telepon saya ada di deskripsi video. Ini daripada nanti kebuang, nggak mungkin juga ditanam semua di kebun atap rumah ini teman-teman ya. Bagi yang mau, yang dekat, yang rumahnya ada di Bandung, rumah saya di daerah Buah Batu Bandung, bisa di WA aja kalau yang mau, yang berminat, yang mau menanam selada hijau, yang suka berkebun. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kita pindahin lagi selada hijaunya. Ini kalau ditanam langsung di media tanam yang udah besar, si selada hijaunya bisa mati karena keseringan terkena air hujan teman-teman. Selada hijau kalau ditanam di musim hujan, daunnya nggak terlalu bagus, banyak karat daun. Ini kita cari yang agak besaran aja teman-teman. Mungkin ada 100 lebih kalau dihitung-hitung. Ini sudah mengeluarkan daun sejatinya. Kita congkel-congkel dulu aja biar cepet mindahinnya, biar teman-teman gak bosan ngelihat video saya cuman gini-gini doang. Kita masukin dulu. Bagus nih, udah agak gedean. Kita simpan dulu di sini. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Kita tanam selada hijaunya. Ini dari tadi pagi panasnya luar biasa teman-teman. Baru sempat ke atas sore-sore ini bikin video. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tumbuh seperti pohon selada hijau yang mengeluarkan benih ini, tumbuh besar, tumbuh subur. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Tinggal kita siram aja pakai air. Nah teman-teman, menanam selada hijaunya udah beres, dan sekarang kita cabutin aja gitu ya semuanya, si tanaman selada hijau yang sudah menghasilkan benih selada hijau yang banyak ini. Langsung aja teman-teman kita panen, kita cabut tanamannya. Ini teman-teman, saya cabut aja daripada nanti jatuh-jatuh lagi, nanti si benih selada hijaunya makin kebanyakan. Ini 2 pohon selada hijau yang sudah menghasilkan benih selada hijau yang sangat banyak sekali, dan lumayan juga teman-teman benihnya tanpa disemai menghasilkan benih selada hijau yang banyak ini. Alhamdulillah, nggak usah capek-capek nyemai ya teman-teman.
Nah teman-teman, tadi saya sudah menanam selada hijau, yang selada hijaunya saya tidak semai, tapi karena proses alam tertiup sama angin, jadi si selada hijaunya tumbuh sendiri. Dan alhamdulillah nggak usah capek-capek buat menyemai, langsung tinggal ditanam aja. Dan barusan saya sudah cabut tanaman selada hijaunya yang sudah menghasilkan banyak sekali selada hijau atau bibit selada hijau dan benih selada hijau. Nah teman-teman, sampai jumpa di video besok. Dah.